Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan juga edukasi. Bagi Anda yang sudah mendukung kami dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Yuk kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah saham yang mungkin nama sahamnya jarang kedengeran. Orang sering bilang sahamnya nggak liquid atau nggak begitu jalan di pasaran. Kami memberikan insight tentang saham ini sama dengan ketika kami memberikan insight tentang saham FAST. Kami memilih sebuah saham yang sebenarnya sangat dikenal orang Indonesia. Saham ini adalah sebuah perusahaan yang mempunyai setidaknya 3 anak perusahaan yang cukup terkenal. Yang pertama yang tadi sendiri FAST atau PT Fast Food Indonesia atau Kentucky Fried Chicken, di mana FAST di dalamnya adalah Dnet atau Indo Retail ini memiliki sebagian dari saham FAST, bahkan lebih banyak dari saham publiknya. Kemudian yang kedua, perusahaan yang juga sudah melantai di pasar modal Indonesia dengan kode ROTI atau Nippon Indosari Corporindo Tbk, yang tak lain adalah roti yang hampir ada di semua minimarket. Ya, ini Hanawel Group Limited 39,35%, PT Mega Erara Harja 27,18%, dan Antoni Salim sebesar 25,3%. Lalu kalau kita lihat secara IPS-nya, IPS dari Dnet sendiri sama dengan perusahaan-perusahaan lain, ya pasti terpukul karena corona. IPS Dnet yang seperti FAST selalu menanjak dari 2017 adalah 15, 2018 20, 2019 37,
Bahkan kalau kita lihat dari 2017 ke 2019, EPS-nya sudah naik lebih dari 100%. Tapi karena kena corona, 2020 dihajar turun sampai hanya tinggal 5. Salesnya sendiri saat ini ada di 203,23 miliar dengan aset senilai 15,75 triliun, dengan liability 6,14 triliun, equity 9,31 triliun, dengan net profit sebesar 32,35 miliar. Kemudian kalau kita lihat dari EPS-nya yang sangat kecil itu, maka rasio PER-nya atau price earning ratio-nya menjadi sangat tidak masuk di akal. Jadi 696 kali. Jadi saham ini jadi kelihatannya mahal luar biasa karena memang earningnya sangat sedikit di kala corona ini. Sedangkan book value per share-nya adalah 656. Ini menghasilkan price to book value sebesar 5,3. Kembali secara valuasi, secara book value, saham ini pun sudah termasuk mahal. Nah, NPM-nya, net profit margin-nya masih cukup besar, 15,91%. Di kala pandemi dengan EPS yang begitu turun, net profit margin-nya masih sangat besar, 15,91%. Tapi ROE-nya sangat kecil, 0,69%. Jadi valuasinya besar, mahal, sedangkan ROE-nya kecil karena ada faktor COVID atau corona ya. Tapi dari segi hutangnya, rasio utangnya ini masih sangat baik ya, 65,95%. Kelemahan dari saham DNET ini memang dari segi likuiditasnya, maksudnya antriannya sangat kecil, saham beredarnya juga sangat kecil yang menyebabkan antriannya juga sangat sedikit. Dari year to date, asing sudah melakukan penjualan bersih sebesar 380,64 miliar. Kalau kita lihat secara year to date, harga saham DNET sendiri terendah di harga 2.910, tertinggi di 3.690. Sedangkan secara 5 years terendahnya di 880, tertingginya juga di 3.690. Jadi secara price saat ini DNET sudah mahal, secara value pun DNET sudah mahal, dan sahamnya pun tidak liquid. Tapi banyak sekali orang yang tanya kan, Indomaret ada sahamnya nggak? Indomaret ada sahamnya nggak? Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan begitu banyak orang tentang ada nggak sih sahamnya Indomaret. Ternyata ada, DNET namanya. Walaupun secara prospek mungkin ya Indo Retail ini termasuk yang terus berkembang, tapi secara valuasi maupun secara harga sudah terlalu mahal. Demikianlah insight kami hari ini. Semoga bermanfaat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.